Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja. Jadi di sini sudah ada 6 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Kemudian yang kedua, definisi analisis sumber dan penggunaan modal kerja menurut para ahli. Yang ketiga, kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan modal kerja. Yang keempat ada pengelompokan modal kerja. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis modal kerja. Dan yang terakhir, penggunaan analisis modal kerja. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Afni untuk mempresentasikan poin-poin yang pertama hingga yang ketiga. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama sampai yang ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang keempat sampai yang keenam. Pertama, definisi analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi, analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja merupakan suatu alat analisa untuk mengetahui bagaimana modal kerja digunakan dan dari mana modal kerja tersebut didapat, sehingga dapat diketahui dari mana sumber modal kerja berasal dan bagaimana penggunaan modal kerja tersebut. Analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi penganalisis intern maupun ekstern. Di samping masalah modal kerja erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari, juga menunjukkan tingkat keamanan bagi para kreditur. Selanjutnya, definisi analisis sumber dan penggunaan modal kerja menurut para ahli. Ada yang mengemukakan menurut Rianto, analisis sumber-sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai, atau dengan kata lain dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Kemudian menurut Munawir, analisis sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja, atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah modal kerja, atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode. Manajemen atau pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting agar kelangsungan usaha sebuah perusahaan dapat dipertahankan. Next, dan ketiga, kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan modal kerja akan menyebabkan buruknya kondisi keuangan perusahaan sehingga kegiatan perusahaan dapat terhambat atau terhenti sama sekali. Di mana yang pertama, kelebihan modal kerja dalam sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang lebih dari yang diperlukan. Kemudian yang kedua, penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti. Kemudian yang ketiga, terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen, untuk pembelian aktiva tetap, atau untuk tujuan lain yang serupa. Dan yang keempat, konversi atau perubahan aktiva tetap ke dalam modal kerja. Konversi perubahan bentuk yang tadi disertai dengan penggantian dari aktiva tetap ke dalam modal kerja dengan jalan proses depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Dan yang terakhir, karena akumulasi atau penimbunan sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan poin yang keempat dan yang keenam. Saya persilakan. Selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat, yaitu pengelompokan modal kerja. Di mana pengelompokan modal kerja ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang selalu menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja musiman dan modal kerja siklis. Poin kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis modal kerja.
Yang pertama ada sifat atau jenis dari perusahaan modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Yang kedua ada waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut 104 kebutuhan modal kerja. Yang ketiga adalah volume penjualan. Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya. Yang keempat ada beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Yang kelima ada pengaruh musim dengan adanya pergantian musim. Yang keenam adalah kemajuan, di mana kemajuan sendiri adalah teknologi perkembangan. Poin terakhir adalah penggunaan analisis modal kerja. Yang pertama ada penggunaan modal kerja yang berukurannya modal kerja sendiri karena kerugian maupun pengembalian privasi oleh pemilik perusahaan. Yang kedua ada pembayaran hutang-hutang jangka panjang, dan yang ketiga adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.